mengajarkan pentingnya kita berinvestasi. Biasanya investasi biasa itu ada syariahnya kayaknya lebih oke. Syariah itu adalah satu investasi yang merupakan Astrid, silakan masuk, silakan duduk loh Astrid. Aduh. Senang udah bisa ketemu kamu, nggak nyangka deh tadi ya. Baru tinggal di sini, Ji. Belum terlalu lama sih. Bagus ya. Ya, Aduh. ini lumayan lah Astrid, di tengah kota jadi deket kemana-mana. Kamu mau minum dingin apa panas? Panas deh, lagi Panas enak. ya, lagi enak ya. Gitu kan karena suamiku kan sering pergi liputan keluar kota, keluar negeri. Jadi kan lebih enak kalau kita tinggal di tengah kota gitu kan. Kemana-mana juga lebih deket, lebih gampang. Sebentar Gitu. lagi Piala Dunia kan? Iya. Ke Brazil dong. Suamiku berangkat, akunya kayaknya belum tahu deh. Lihat nanti deh, habis kasihan anak-anak kan. Silakan kasih Astrid. tahu Bu. Kenapa? Oleh-oleh. Bisa kirain mau ikut. Nah, Astrid. Tadi ganggu. Enggak lah, tapi gini, ngomong ya cerita, aku juga pengen ngajakin kamu loh. Ini ngajakin bukan ke Brazil. Bukan ke Brazil. Sangkain. Mau ngajakin kamu untuk ikutan. Jadi gini, aku tuh ada satu perkumpulan, jadi kumpul-kumpul sama teman-teman, tapi ini juga ngumpulnya yang positif. Jadi karena kita tuh juga berbagi dengan sesama, Astrid. Gitu. Kamu pasti senang deh kalau ikut acaranya. Coba deh, coba. Seperti apa tuh maksudnya kumpul-kumpulnya? Jadi gini, kita akan melakukan banyak banget kegiatan yang positif, diantaranya adalah berinvestasi. Karena kan kita tahu ya, belakangan ini masih banyak sekali orang-orang yang belum sadar akan pentingnya investasi gitu kan. Mereka tuh mikirnya masih gini, investasi itu pasti cuma buat orang yang kaya gitu. Padahal sebenarnya investasi itu bisa dilakukan oleh siapa aja dan juga bisa dicicil. Kayak banyak caranya dan banyak instrumennya, Street. Kalau dengar kayak alat musik ya, instrumen ya. Betul Bu. Kalau dengar investasi boleh. Iya. Ini menyenangkan sekali loh, dan juga ini bisa dibilang adalah. Aku minum ya Bu? Iya boleh. Nggak apa-apa lagi Street. Kayak jarang aja, kita kayak jarang ketemu aja. Kayak gini, investasinya juga ini sifatnya tuh syariah. Seru kan? Pasti kamu bikin tertarik deh. Penasaran Iya banget kan? seperti apa. Biasanya investasi biasa ini kalau ada syariahnya kayaknya lebih oke. Pastinya. Pasti nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi ada satu temanku ya, namanya Mbak Yeti. Mbak Yeti ini nih yang mengajak kita untuk ya kumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi bukan hanya sekedar kongko, kumpul, gosip, enggak. Arisan ya Bu. Ini membantu juga masyarakat banyak gitu loh. Dan juga mengajarkan pentingnya kita berinvestasi. Waalaikumsalam. Angie, Mbak Yeti panjang umur. Lagi ngomongin nih. Tapi ini bagus ketawa ngomongin. Oke, apa kabar? Baik. Ini kenalin Alhamdulillah. temanku namanya Astrid. Halo Astrid, cantik banget. Apa Alhamdulillah. kabar? Baik. Aku baru cerita sama Astrid. Cerita Aku apaan? sambil ambil minum ya. Aku baru cerita sama Astrid. Ibu mau yang panas dingin? Jakarta lagi hujan, kayaknya Panas enakan aja ya, yang anget-anget ya. Aku lagi cerita ini loh Bu, kegiatan kita yang kita kumpul-kumpul, memperkenalkan investasi kepada masyarakat juga. Ya kan, satu kegiatan berbagi pada komunitas orang-orang yang memang membutuhkan juga Iya gitu. dong. Aku juga tadi bilang, Astrid udah tahu investasi ya Astrid ya? Udah tahu. Tapi tadi aku bilang ada Dengar investasi syariahnya itu aku jadi penasaran seperti apa. Biasanya kan aku tadi cuma investasi biasa. Nah ini investasi syariah tuh kayak gimana Iya, Bu? intinya sih investasi syariah itu adalah satu investasi yang cocok buat semua orang sih. Dan seneng aja ya Angie ya. kalau Iya, kita aku seneng banget loh. Kalau kita dapat kesempatan kan itu satu kewajiban buat kita bisa mengukir nilai positif dari diri kita, benar nggak? Betul, Soalnya betul. yang namanya manusia itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi sesamanya. Nah, Angie ini lagi mau nyoba bisa berlaku seperti itu, betul ya Angie ya? Iya. Gitu. Jadi banyak hal sih yang bisa kita lakukan. Satu hal lagi, kita belajar nih, syariah itu adalah satu investasi yang merupakan pilihan yang paling tepat. Karena nggak buat muslim aja, buat benar, semua setuju. orang. Lebih transparan dan sebagainya. Pokoknya keren banget. Aku harus tahu tuh. Ini dia nih, makanya kita ingin sekali berbagi sama masyarakat banyak ya, karena tadi kan seperti disampaikan sebenarnya investasi itu bisa dilakukan dengan nyicil ya Bu ya, Betul. per bulannya yang Betul. penting Bisa kita itu. komit. Iya, gitu karena kan. gini,
biasanya konotasinya, aduh investasi, gue kan belum punya uang dong, kalau untuk investasi pendapatannya mesti pas-pasan. Harus yang ratusan juta. Iya, gitu kan justru ya. investasi yang berkesinambungan itu yang paling benar. Lebih penting Iya ya. dong, Iya. daripada besar masukin terus begitu bentar lagi ambil. Iya. juga Yang bohong. paling bagus adalah kita rencanakan semua perencanaan keuangan kita, terus investasi itu nggak boleh enggak. Mau uang pendapatannya kecil atau besar, biasakan harus punya investasi gitu. Untuk masa depan, berarti Iya, ya. Betul, apalagi buat yang sudah punya anak, ya Iya, kan? betul. Apa tuh mungkin punya tujuan-tujuan yang ingin dicapai di kemudian hari, ya nggak sih, Bu? Betul. Gitu. Kita nih, ibu-ibu, pasti selalu mengupayakan dan menyiapkan yang terbaik buat anak-anak kita, benar nggak sih? Betul banget. Kita siapin makanan yang paling sehat buat Iya. mereka, pakaian yang paling bagus buat mereka, belum lagi rumah yang nyaman buat ditinggali ya kan? Belum lagi pendidikan maunya yang paling bagus buat mereka. Apalagi pendidikan sekarang juga harganya sudah Betul. mahal sekali. Satu Keren hal yang- banget. Betul. Kan kita suka lupa nih, kita betul ya udah nyiapin semuanya yang terbaik buat mereka. Tapi udah dibebasin belum ya rezeki kita, dana-dana kita dari itu dia. hal-hal yang ada ribanya. Nah, itu penting sekali. Iya, itu penting sekali. Kita pokoknya akan kita bahas nih supaya Asis juga lebih ngerti. Karena tadi Asis nanya, apa sih Nji itu investasi syariah? Kok aku makan sendiri ya? Aku juga mau makan ngeliatin kamu dari tadi. Aku ngambil yang hijau deh. Asik. Oh, dia matching-matching. Yang ditawarin dari kayak udah ambil Dia matching loh. apa aja. Itu kan dia tadi Ngambil makanannya aja warna hijau biar matching. Ya. aku komit, Bu. Komit untuk makan. Dipersembahkan oleh Jakarta First International Night Race, the Expo Criterium 2014, Bike and Lifestyle Festival. 14 race categories in 2 days. Arena G Expo Kemayoran 25th and 26th 2014. More than 200 million total cash prize. First ever trunk show by Rava, with special performance by Gugun Blues Shelter. Don't miss it. PT Semen Indonesia Persero Terbuka yang merupakan holding company dari Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, serta Tanglong Semen Vietnam telah menginjak usia 1 tahun dengan serangkaian prestasi yang menggembirakan. Untuk mendongkrak daya saing perseroan, 5 proyek strategis pun diresmikan dalam peringatan 1 tahun Semen Indonesia. Apa saja? 1 tahun Semen Indonesia, Sabtu 18 Januari jam setengah 9 malam, dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Jadi mungkin bisa dibilang gini kali ya, investasi itu kayak petani. Jadi supaya yang ditanam bermanfaat, benih yang kita tanam harus bisa berharmonisasi dengan amanah yang diemban sebagai manusia. Wow, kata Betul mutiara. nggak Bu Yeti? Kata-kata mutiara by Novita NG. Saya besok gini. habis itu suka panas tuh, udah nggak tahu lagi apa. Pada prinsipnya ketika kita berinvestasi, kita juga mesti memperhitungkan atau memperhatikan unsur halalnya, bukan cuma menguntungkan atau enggak. Ya. Nah itu, jadi sementara kalau dalam prinsip syariah itu kita selain harus adil, juga harus transparan dan harus terbebas dari maghrib. Kok ada maghribnya? Itu maksudnya apa tuh, Bu? Apa ya maghrib? Kalau maghrib kan waktunya sholat. Benar, maghrib memang waktunya salat, tapi maghrib di sini lebih untuk kita mudah ingatnya deh gitu ya. Syariah itu harus terbebas dari maghrib itu adalah maisir adalah gambling, kemudian Judi gitu ya, Bu? iya judi gitu ya. Kemudian goror adalah ketidakjelasan, nggak jelas banget berbisnis harus transparan, Iya, iya, iya. gitu. Kemudian riswah adalah suap.
dan riba. Riba itu yang tadi bunga-bunga itu. Nah, syariah berdasarkan yang tadi keadilan, transparan, dan tentu saja harus memberikan manfaat untuk semuanya, dan biasanya dengan menggunakan perjanjian yang lebih fair dan berbagi keuntungan dan sebagainya. Itu salah satunya yang masuk ke dalam unsur-unsur dalam investasi syariah. Jadi selain kita mendapatkan sesuatu ya, apalagi yang bisa diberikan? Saya tadi kan mungkin berbagi dengan sesamanya itu ya. Betul, jadi banyak hal yang tadi itu sebagai pengelola kan dia harus bisa mampu betul-betul membebaskan dari riba tadi ya. Nah dalam upaya untuk membereskan atau membersihkan dari riba tadi, biasanya pengelola juga mendonasikan hal-hal yang masih ada ribanya. Misalnya gini, menggunakan fasilitas bank konvensional atau bank umum gitu ya, kan masih ada bunganya tuh. Iya, ada bunga kan. Biasanya itu hanya tempat untuk networknya aja. Tapi kan kalau udah lebih dari semalam ada bunganya dong. Nah itu biasanya dibersihkan dengan cara mendonasikan ke tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum, misalnya perbaikan jalan di desa. Beramal juga. Betul. Jadi kelebihannya adalah itu tadi, selain kita juga mendapatkan sesuatu, kita juga ikutan beramal ya Ibu ya. Betul. Jadi selain untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan sesama. Jadi kan pas dong yang kita mengukir nilai positif dari diri kita sendiri untuk bisa berbuat baik pada sesama. Tuh, street. Jadi dipikir-pikir, ini semua untuk kebaikan loh. Banget. Ya, Dan ternyata apa ya? Jadi semakin tertarik banget. Soalnya apa? Bareng nih nanti ikutan. Mau ikutan sama, saya juga mau ikut. Dapat lagi dong ya kita ya, anggota baru lagi. Iya. Karena semakin apa harta yang kita dapatkan, berarti semakin halal untuk buat anak, buat suami. Jadi lebih apa ya? Lebih berkah. Betul. Dan juga tenang kan pastinya kitanya. Iya, betul. Asik kan? Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga membantu banyak orang. Nah mungkin prinsip dasarnya investasi syariah itu kali. Oke. Yang membedakannya adalah gini, kalau contohnya investasi saham deh gitu ya, nah itu ada kriterianya. Yang pasti adalah perusahaan-perusahaan yang boleh listed di dalam Jakarta Islamic Index atau daftar efek syariah, itu harus perusahaan-perusahaan unggulan. Yang dia harus lolos dari kriteria dari sisi liability-nya atau kewajibannya dia itu hanya maksimal 45% dari yang sifatnya masih ribawi. Jadi betul-betul harus perusahaan yang sehat banget gitu. Terus juga dari unsur usahanya itu harus terbebas dari yang non halal. Jadi nggak bisa tuh misalnya perusahaan-perusahaan yang katakanlah pabrik ini dan itu yang nggak sesuai dengan kriteria halal gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau dia masih ada income yang masih mengandung unsur non halalnya, itu maksimal yang ditolerir cuma 10% aja. Artinya relatif lebih aman dan lebih menguntungkan. Ini transparan dalam hal apa aja sih Bu? Semuanya dalam pengelolaannya. Semuanya jadi benar-benar semuanya harus transparan. Jadi kalau kita sebagai investor, kita bakal tahu banget nih apa aja sih yang diperjanjikan di situ, karena syariah itu kan akadnya per transaksi itu berbeda. Misalnya kalau kita mau bagi keuntungan, kita pakai akad mudarobah namanya ya. Biar gampang aja, nggak usah diingat sama Angel, nggak usah diingat sama Astrid. Tapi aku mesti catat dulu. Jangan. Pokoknya berbagi keuntungan gitu ya. Jadi artinya kalau lagi merugi ya nggak harus berbagi kan, nggak punya kewajiban harus memenuhi itu gitu. Nah kemudian di dalam investasi syariah ini juga banyak hal-hal yang sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, jadi tidak menimbulkan kezaliman. Biasanya kalau kita pinjam, pasti kita terikat dengan bunga yang harus kita kembalikan. Betul. Di luar usaha kita maju apa enggak, benar nggak sih? Betul. Jadi tetap aja kita punya kewajiban. Nah kalau di syariah itu enggak, karena kewajibannya adalah berbagi keuntungan. Jadi manakala untung akan dibagi, jadi nggak punya satu kewajiban yang membebani terus menerus gitu. Masih bisa nggak terlalu itu ya diikat sekali harus per bulannya kayak gitu. Kita ingat lagi kan tadi itu yang awal-awalnya itu loh Angie kan, bahwa perencanaan keuangan kan penting, investasi penting, bukan hanya untuk orang yang sudah mapan aja, ya kan? Untuk semua lapisan masyarakat, gitu. Ibu seperti aku juga dong. Oh pastinya, banyak banget yang bisa diinvestasikan kan ya, semuanya dikaryakan loh.
ya kan? Nah itu investasi mesti banyak tuh. Betul. Iya, pendidikannya, ya kan, kesehatannya itu harus penting karena kita kadang-kadang lupa loh hal-hal seperti itu, nggak sih? Benar. Lagi sehat, lagi produktif. Dipersembahkan oleh arsipkan surat penting dan berbagai tagihan. Outner hemat dan Pastikan outlet Anda memakai merek Bantex. Bantex pilihanku. The Mansion at Duku Golf Kemayoran. Launching Tower Fontana, lokasi di pusat bisnis Jakarta. Dengan spectacular golf view, bisa dimiliki dengan 60 kali cicil tanpa DP, tanpa bunga. Hubungi 021 2928 8000. Dapatkan berbagai info seputar kesehatan dan manfaat bahan-bahan alami dalam Healthy Life di 811. Kini hadir setiap Senin mulai jam 10:30 siang. Dipersembahkan oleh Tandon Air Steady Steel merek Mas Pion. Anti karat, anti bocor, dan menjamin rumah tangga selalu tersedia air. Cintailah produk-produk Indonesia. Dipersembahkan oleh Tuh bener kan Sri, jadi yang namanya keluarga itu harus ada keseimbangan hidup dari spiritual maupun fisik gitu. Iya dong Ji, merencanakan keuangan keluarga secara syariah juga harus niatnya tawakal ya Bu ya? Iya betul. Jadi bukan hanya sekedar kita lihatnya hanya bisnis saja, Ya, tetapi kita juga harus mampu melihat nilai-nilai di balik itu gitu. Karena syariah kan ada unsur-unsur yang bukan hanya horizontal, ya, tapi ada unsur vertikalnya betul. Dan kita sadar atau enggak, masa produktif kita itu lebih pendek dari masa konsumtif kita, benar nggak sih? Aduh, langsung gitu. Ada hal-hal yang harus itu jangan ingetin dong Ibu, kita tahu loh Bu. ada langsung aduh loh nih. Ada yang harus diantisipasi ketika kita pensiun nanti, Betul. ketika sakit gitu ya. Jangan diingetin lagi Bu, langsung gitu marah lagi. Untuk antisipasi, bener, untuk Bu, pendidikan bener. anak. Ya. Nah, dan yang tadi itu kita harus terbebas dari semuanya, apalagi harus dengan ketawakalan dan sebagainya. Ya. Syariah memberikan kesempatan satu alternatif baru, sifatnya universal, boleh untuk siapa saja, tapi juga memiliki unsur-unsur yang tadi itu, transparan, adil dan sebagainya. Kemudian apa sih bedanya sama yang konvensional? Iya, bedanya mungkin tuh ini dari perjanjian diperjelas atau lagi. akadnya. Oke. Karena kalau di syariah itu setiap jenis transaksi itu ada akad tersendiri. Misalnya kalau kita mau bagi hasil, ada akadnya tersendiri itu apa gitu. Terus kalau kita misalnya mau pinjam, itu juga akadnya bukan bagi hasil, yang lain lagi ada gitu. Terus Astrid kan suka usaha nih misalnya Iya, dia sih segala macam juga. diborong. Dikaryakan. Nah, masa produktifnya dia nih sekarang, ya kan? Produktif. Jangan diingetin. Apalagi perempuan ya, aduh masih produktif ya. Tapi bagus, ketika kita produktif, kita manfaat semaksimal mungkin untuk antisipasi masa-masa yang udah nggak produktif dong, gitu kan ya? Iya betul Bu. Dan sekali lagi yang kita harus ingat adalah syariah itu memiliki unsur yang hubungan ke vertikalnya terjaga dengan baik, juga unsur kepada sesama atau horizontalnya, itu balance. Jadi Ibu, ini investasi syariah ini cocok untuk planning-planning atau rencana-rencana jangka panjang dan juga jangka pendek ya Bu? Iya tentu. Jadi investasi syariah bisa kita aplikasikan untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Dan yang jelas pokoknya adil, transparan gitu ya, sehingga kita tahu nih risikonya seperti apa kira-kira, terus kemana aja sih uang kita gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan ada transparansi dan seperti ini, ketika kita membuat satu rencana keuangan,
jadinya lebih jelas dong Iya. apa yang harus kita hadapi dan apa yang harus kita siapkan untuk nanti gitu. Ini kalau kita ngomongin jangka panjang ini kan maksudnya kayak rencana menyiapkan dana pensiun kita, Betul. dana pendidikan anak, gitu. Karena kan anak tuh jenjang pendidikannya panjang ya. Iya. Tapi kalau jangka pendek adalah rencana liburan street, ya kan? Iya banget, iya banget. Itu kan boleh ya Bu kita masukin. Harus karena gini, kita produktif, kita juga perlu Refreshing. Ya, itu dia. Iya kan? Supaya nggak Refreshing stres. itu bisa aja kayak kemarin kan katanya jalan-jalan baru dari mana Eropa dan sebagainya. Itu kan perlu direncanakan dong. Iya. Nggak bisa tiba-tiba Kecuali ke berangkat. Ciawi, ya nggak jauh soalnya. Apalagi kalau saya berangkat itu full semua rombongan, rombongan. Banyak banget. Benar, nah rombongan kan nggak cukup dong, cuma sedikit. Betul. Itu perlu direncanakan, gitu. Pendidikan anak-anakmu yang Itu jangka lucu-lucu panjang, itu, ya. itu juga kan pasti kita mau yang terbaik. Jadi kita harus rencanakan juga dari sekarang. Oke, jadi bisa untuk semuanya ya. Setiap pilihan kita, apakah itu untuk rencana jangka pendek atau jangka panjang, di investasi syariah juga ada yang sepadan dengan itu atau sesuai dengan itu. Misalnya kalau untuk jangka panjang bagusnya apa sih? Iya. Iya kan? Ya kita pilih yang saham, karena saham syariah itu cocok untuk yang long term. Misalnya pendidikan anak, Untuk anak kan, kuliah gitu iya, ya. betul. Nah itu kan dari sekarang kita mulainya, nanti kita bisa penuhi ketika anak mau disekolahkan sesuai dengan keinginan kita deh yang terbaik apa gitu kan. Iya. Mau shopping boleh nggak di Mau Kapan? Seneng kan? Jadi kayak gini nih ngajaknya, investasi kayak mau shopping gitu kan, excite-nya gitu loh. Jadi direncanakan juga belanjanya mau gimana dan seperti apa. Itu yang kita alokasikan. Berarti investasi ini bisa juga untuk naik haji, Bu? Pasti banget. Apalagi sekarang kan kalau kita daftar nginji, Iya. itu bisa kebagiannya entah tahun kapan. Ya, mengingat Ya juga kan? ada Betul pengurangan sekali, Bu. kuota juga ya. Padahal itu wajib ya buat kita ya. Wajib buat umat Jadi muslim. investasikanlah secara syariah untuk juga memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain. Oke. Itu. Investasi syariah ini sebenarnya bukan hanya untuk kita, tapi memang kita juga bisa membantu banyak orang karena memang ini kan sifatnya terbebas dari maghrib tadi itu ya Bu. Sekali lagi Bu, Betul. M-nya maghrib itu Maisir, goror atau perjudian, kemudian goror itu ketidakjelasan, gambling, spekulasi gitu ya. Kemudian riswah suap nggak boleh dong. Betul, Kalau betul. menyuapi suami boleh ya. Terus Sama anak juga boleh. Anak boleh. Nah, sama riba itu yang bunga tadi. Iya, itu. karena memang sifatnya juga transparan kan. Betul. Dari investasi syariah ini, dan investasi syariah ini juga bisa kita pakai untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan jangka panjang atau apa yang Atau menjadi rencana tujuan keuangan jangka kita ya. rencana Betul. keuangan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek kita. Kapan-kapan Ibu mau ya? Mau Liburan pas lagi banget, arisan gitu Iya keluarga, dong. biar keluarga juga biar bisa pintar, biar bisa tahu juga mengenai investasi. Betul, dengan semangatnya Ji ya. Iya dong. Kan kita beneran Kan? dari situ. Boleh pesan nggak makanannya nanti apa? Boleh Bu, boleh Bu. Boleh. Dia cariin aja ya kan, dia juga teman-temannya banyak tuh ya. Ada bisnis macam-macam sih, pasti kita suruh aja cariin. Boleh. Nah, bisnis itu juga kan bisa kita sharing untuk syariahnya dong. Betul.